Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Dika Aditya dengan NIM 2018-2010-039. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari proposal skripsi saya yang mana proposal saya berjudulkan Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kualitas Layanan, dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Pelanggan pada Vip Hotel Surabaya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, yang pertama, latar belakang. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Karena saya tertarik dengan industri perhotelan yang masih bisa survive selama masa-masa sulit ini atau masa pandemi COVID-19 ini. Karena mengingat COVID-19 ini ramai di Indonesia atau masuk ke Indonesia itu pada saat awal Maret pada tahun 2020. Dampak yang dirasakan itu tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi semua bahkan hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Dan angka saat ini, angka kasus COVID-19 terus meningkat, yang mana tentu akan sulit dan tidak pasti kapan berakhirnya pandemi saat ini. Dan pemerintah selalu menghimbau kepada semua masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap stay di rumah saja, yang tidak mempunyai kepentingan agar demi memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Nah, berikutnya banyak industri yang terdampak oleh pandemi saat ini. Salah satunya industri pariwisata, yang mana di dalam industri pariwisata tersebut ada sektor penyedia akomodasi wisata atau hotel perhotelan. Karena sempat beberapa waktu yang lalu ada isu, ada berita mengenai sektor industri perhotelan yang ada beberapa yang bangkrut karena mengalami kerugian yang sangat besar dan akhirnya mau tidak mau harus menutup bisnis tersebut. Tetapi ada juga yang masih bisa survive selama masa-masa sulit ini, yang tentu mereka memperhatikan situasi. Selain itu, yang mereka masih bisa survive, tentu mereka harus memperhatikan kualitas layanan yang diberikan. Karena kualitas layanan yang diberikan itu merupakan hal yang penting bagi dunia bisnis, terutama di bidang perhotelan. Karena sudah menjadi suatu keharusan yang dilakukan oleh perusahaan agar tetap mampu bertahan dan mendapat kepercayaan pelanggan. Jika pelanggan sudah percaya, maka pelanggan itu akan loyal kepada perusahaan tersebut. Tidak hanya kualitas layanan yang harus diperhatikan, tetapi kepuasan pelanggan pun juga harus diperhatikan. Karena meskipun kualitas layanan itu baik, tetapi pelanggan tidak puas, itu sama saja. Karena kepuasan pelanggan itu mempengaruhi reputasi dari perusahaan tersebut. Kepuasan pelanggan akan memberikan dampak yang besar bagi perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika suatu perusahaan itu mampu menjaga dan meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan, maka pelanggan tersebut akan memberikan feedback yang baik gitu. Dan jika berhasil, maka konsumen atau pelanggan itu akan loyal kepada perusahaan tersebut. Karena loyalitas pelanggan
itu bentuk wujud kesetiaan konsumen untuk menggunakan suatu produk atau jasa secara terus-menerus seperti itu. Nah, berikutnya rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian saya yaitu apakah variabel tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan Five Hotel Surabaya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Lalu berikutnya, apakah variabel kualitas layanan itu berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan Five Hotel Surabaya dalam menghadapi pandemi COVID-19? Lalu yang ketiga, apakah variabel kepuasan itu berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan Five Hotel Surabaya dalam menghadapi pandemi COVID-19? Berikutnya, dari rumusan masalah tersebut tentu ada tujuannya mengapa penelitian tersebut dilakukan. Yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar dan seberapa signifikan variabel tanggung jawab sosial perusahaan terhadap loyalitas pelanggan Five Hotel Surabaya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Lalu yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar dan signifikan variabel kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan Five Hotel Surabaya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar dan signifikan variabel kepuasan terhadap loyalitas pelanggan Five Hotel Surabaya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Berikutnya, pada penelitian saya ini juga melihat dari penelitian terdahulu, yang mana ada beberapa yang saya gunakan sebagai tolak ukur. Yang pertama, dari Kawaja Fuad Latifah and Rea Perez Umar Farouk Sizada, yang mana penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2020. Penelitian tersebut berjudulkan Corporate Social Responsibility atau yang biasa kita kenal CSR and Customer Loyalty in the Hotel Industry. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu mengkaji peran persepsi pelanggan terhadap CSR dalam meningkatkan loyalitas pelanggan dengan mengeksplorasi langsung dan efek yang dimediasi melalui kualitas layanan, kepuasan pelanggan, lalu citra perusahaan, dan reputasi di perusahaan di pengaturan lintas negara. Sampel yang digunakan yaitu sebanyak 450 responden di setiap negara, Cina, Pakistan. Lalu dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa CSR, Corporate Social Responsibility, kepuasan, lalu citra perusahaan itu berpengaruh signifikan terhadap loyalitas. Seperti itu. Lalu yang kedua, Walai. Pada tahun 2019, penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2019. Berjudulkan Hotel Image and Reputation on Building Consumer Loyalty. Tujuan dari penelitian tersebut mengevaluasi peran citra dan reputasi hotel dengan menguji pengaruh terhadap proses yang menciptakan loyalitas pelanggan terhadap sebuah hotel. Sampel yang digunakan yaitu sebanyak 442 responden dianalisis dengan menggunakan analisis model pesawat Survola. Hasil dari penelitian tersebut yaitu citra dan reputasi itu berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, Ernest Emeka Izogo yang dilakukan pada tahun 2017 yang berjudulkan Customer Loyalty in Telkom Service Sector, The Role of Service Quality and Customer Commitment. Penelitian tersebut menguji bagaimana perusahaan dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan melalui komitmen pelanggan dengan memanfaatkan dua konstruk. Yang pertama, jaminan layanan, dan yang kedua, kandang layanan.
Sampel yang digunakan yaitu 138 responden di salah satu bagian kota besar di bagian tenggara Nigeria. Lalu hasil dari penelitian tersebut itu menunjukkan hasil yang signifikan dari service assurance, service reliability, affective commitment, continue commitment terhadap customer loyalty. Berikutnya ini merupakan kerangka pemikiran dari penelitian saya, yang mana tanggung jawab sosial perusahaan, kualitas layanan, kepuasan apakah berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Untuk yang pertama H1 yaitu tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. H1-nya yaitu tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan pada Five Hotel Surabaya. Lalu untuk H2-nya, kualitas layanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan pada Five Hotel Surabaya. Dan yang terakhir, H3, kepuasan certification, yaitu kepuasan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan pada Five Hotel Surabaya. Nah, berikutnya metode pengumpulan data yang saya gunakan pada penelitian saya yaitu yang pertama data primer. Karena menurut saya data yang saya gunakan dalam penelitian ini termasuk data primer, yang mana data primer dalam penelitian ini itu berisi item pernyataan yang setiap variabelnya sudah ditentukan. Untuk metode pengumpulan datanya sendiri, saya menggunakan yang menurut saya akurat, yaitu menggunakan kuesioner dengan media GForm atau Google Form. Pengumpulan data tersebut menggunakan non-probability sampling dengan cara purposive sampling yang mana dalam prakteknya itu menyebarkan kuesioner dengan memberikan kriteria tertentu, sehingga setelah diklasifikasikan data responden tersebut dinyatakan dapat dikategorikan sebagai data yang dapat diolah. Kriteria yang saya gunakan yaitu seseorang yang pernah staycation di Five Hotel Surabaya dengan batasan umur dari umur 18 sampai 55 tahun. Kenapa saya menggunakan batasan tersebut? Karena 18 tahun bagi saya merupakan umur yang sudah cukup dewasa untuk bisa staycation di sebuah hotel. Dan umur sampai umur batasan 55 karena rata-rata umur 55 itu masih produktif. Jadi sehingga rata-rata masih belum terlalu lanjut usia dan mereka biasanya masih suka staycation di hotel-hotel. Dan biasanya di umur 55 ke atas rata-rata sudah memilih untuk di rumah saja, tidak kemana-mana. Lalu berikutnya teknik analisis data. Nah, teknik analisis data yang saya gunakan ada dua macam. Yang pertama analisis teks deskriptif, yang mana variabel yang saya gunakan itu antara lain CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan, kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Dan dari hasil kuesioner yang sudah diisi oleh responden nantinya akan diolah dan dianalisis. Kemudian diambil kesimpulannya dan hasilnya akan dapat diputuskan. Lalu berikutnya yang kedua yaitu analisis statistik. Pada penelitian saya ini, saya menggunakan alat uji statistik yaitu partial least square structural equation modeling atau PLSM.
yang mana alat ini digunakan sebagai alat uji simultan adanya hubungan antar variabel dalam hubungan linear maupun non-linear dengan berbagai indikator. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.